Yang menarik dalam kaitan tanah, Bung, ya, setiap ada permainan oligarki tanah disahkan oleh negara yang bernama Badan Pertanahan, dia Badan Pertanahan bisa mengeluarkan sertifikat ganda tanah yang sama, objek yang sama, yang berbeda pemiliknya kan, di tahun yang berbeda. Nah, kalau kita gugat, dengan enteng itu Badan Pertanahan menjawab, gugat aja ke PT UN, Pak. Tahu nggak PT UN? Bisa berlama-lama kita di situ kan, sampai ke Mahkamah Agung, sampai PK. Bisa puluhan tahun, Prof, ya? Dan belum ada yang bisa dipidanakan aparat BPN itu. Sampai sekarang, Prof? Sampai sekarang. Yang ada adalah dibawa ke ranah perdata atau ranah PT UN. Dan ingat caranya membela ini, aparat BPN. Oh, ini kan putusan administrasi negara, Pak. Jadi bukan ranah pidana. Coba tuh, pintar kan? Itu cara mereka berlindung, ya. Lalu kalau kita fokus kepada oligarki, lebih hebat lagi permainannya, ya. Setelah dia memiliki sertifikat ganda, menyaingi pemilik sertifikat awal, apa yang dia lakukan? Dia merekayasa kasus. Dia menghadapi A, B, dan C. Dia gugat atau membiarkan dirinya digugat, ya, terhadap tanah yang dia miliki itu dengan sertifikat abal-abal kan, berperkara dia sampai di PK. Acap kali dia membiarkan dirinya dulu dikalahkan di pengadilan negeri di tingkat pertama atau tingkat 2. Lalu dia main di MA sampai PK. Hebatnya dia menang. Dan semakin kuatlah dia rasa posisinya bahwa selain sertifikat, dia juga menangkan di pengadilan. Ya, untuk memvalidasi kerakusannya ini. Dia lupa ketika dia berperkara dengan yang abal-abal tadi, dia tidak libatkan pihak pemilik. Mestinya kan diberitahu toh. Dia diam-diam berperkara ini. Mestinya kan pihak terkait bisa dilibatkan. Harusnya. Oh iya. Tapi beginilah situasi kepemilikan tanah Republik Indonesia. Negara yang bernama Badan Pertanahan, dia Badan Pertanahan bisa mengeluarkan sertifikat ganda tanah yang sama, objek yang sama, yang berbeda pemiliknya kan, di tahun yang berbeda. Nah, kalau kita gugat, dengan enteng itu Badan Pertanahan menjawab, gugat aja ke PT UN, Pak. Tahu nggak PT UN? Bisa berlama-lama kita di situ kan, sampai ke Mahkamah Agung, sampai PK. Bisa puluhan tahun, Prof, ya. Dan belum ada yang bisa dipidanakan aparat BPN itu sampai sekarang, Prof. Sampai sekarang. Yang ada adalah dibawa ke ranah perdata atau ranah PT UN. Dan ingat caranya membela ini, aparat BPN. Oh, ini kan putusan administrasi negara, Pak. Jadi bukan ranah pidana. Coba tuh, pintar kan? Itu cara mereka berlindung, ya. Lalu kalau kita fokus kepada oligarki, lebih hebat lagi permainannya, ya. Setelah dia memiliki sertifikat ganda, menyaingi pemilik sertifikat awal, apa yang dia lakukan? Dia merekayasa kasus. Dia menghadapi A, B, dan C. Dia gugat atau membiarkan dirinya digugat, ya, terhadap tanah yang dia miliki itu dengan sertifikat abal-abal kan, berperkara dia sampai di PK. Acap kali dia membiarkan dirinya dulu dikalahkan di pengadilan negeri di tingkat pertama atau tingkat 2. Lalu dia main di MA sampai PK. Hebatnya dia menang. Dan semakin kuatlah dia rasa posisinya bahwa selain sertifikat, dia juga menangkan di pengadilan. Untuk memvalidasi kerakusannya ini. Dia lupa ketika dia berperkara dengan yang abal-abal tadi, dia tidak libatkan pihak pemilik. Mestinya kan diberitahu toh. Dia diam-diam berperkara ini. Mestinya kan pihak terkait bisa dilibatkan. Harusnya. Oh iya. Tapi beginilah situasi kepemilikan tanah Republik Indonesia.